Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Faiz Arif Jamil MAK selaku dosen pengampu manajemen pemasaran dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan PowerPoint yang telah kami buat yang berjudul pengendalian pemasaran. Baiklah, sebelum presentasi ini kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tika Rafidatul Azizah dengan NPM 19510100512 sebagai pemateri pertama dan moderator yang akan memandu jalannya diskusi ini. Perkenalkan, nama saya Yunita Rahayu, NPM 1951010526. Perkenalkan, nama saya Sindar Azwar dengan NPM 1951010504. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. A. Pengendalian pemasaran. Pengendalian pemasaran atau evaluasi kegiatan pemasaran merupakan usaha untuk memberikan petunjuk kepada para pelaku usaha agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Pengendalian pemasaran ini meliputi 1. Penentuan standar, 2. Supervisi atau kegiatan pemeriksaan, 3. Perbandingan hasil dengan standar. Keempat, ada kegiatan mengkoreksi standar. Selanjutnya yaitu kegiatan pengendalian pemasaran. Kegiatan pengendalian ini meliputi 1. Menetapkan sasaran. Dalam hal ini, perusahaan menetapkan apa yang akan dicapai dalam suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, ada mengukur kinerja. Dalam hal ini, perusahaan mengukur apa yang akan terjadi dalam suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada mengevaluasi pekerja. Dalam hal ini, perusahaan mengevaluasi mengapa hal-hal atau masalah-masalah yang terjadi dalam suatu perusahaan tersebut dapat terjadi. Yang keempat, ada mengambil tindakan perbaikan. Dalam hal ini, perusahaan mencari cara apa yang harus dilakukan mengenai masalah-masalah tersebut. Selanjutnya, macam-macam pengendalian pemasaran. Pengendalian pemasaran terbagi menjadi 2, yaitu pengendalian operasional dan pengendalian strategi. B. Audit pemasaran. Suatu alat untuk melakukan pengendalian secara strategi adalah audit pemasaran. Audit pemasaran adalah pemeriksaan lingkungan, strategi, dan aktivitas perusahaan secara lengkap, sistematis, independen, dan periodik untuk menentukan bidang masalah dan peluang. Audit pemasaran memberikan masukan yang baik untuk merencanakan tindakan perbaikan presentasi kinerja perusahaan. Audit pemasaran mencakup seluruh bidang sasaran utama dari seluruh bidang sasaran utama dan dalam suatu bisnis, bukan termasuk pada beberapa masalah yang muncul. Biasanya, audit pemasaran dilakukan pihak yang objektif, berpengalaman, dan independen terhadap departemen pemasaran. Selanjutnya ada audit lingkungan pemasaran. Audit lingkungan pemasaran ini terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Yang pertama, lingkungan makro. Dalam hal ini mencakup yang pertama ada demografi. Dalam hal ini, para audit memeriksa kecenderungan utama apa yang menimbulkan ancaman dan peluang bagi perusahaan ini. Yang kedua ada ekonomi. Para audit memeriksa perkembangan apa dalam pendapatan, harga, tabungan, dan kredit akan berdampak bagi jalannya perusahaan ini. Ketiga ada alami. Dalam hal ini, para audit memeriksa bagaimana perkiraan biaya dan ketersediaan sumber daya alam dan energi ini dapat menunjang jalannya kegiatan dalam perusahaan. Apakah perusahaan juga dapat bertanggung jawab dalam memelihara ketersediaan lingkungan sekitar. Keempat ada teknologi. Dalam teknologi ini, para audit memeriksa perubahan teknologi apa yang sedang berlangsung. Bagaimana posisi perusahaan dalam teknologi ini. Kelima ada politik. Dalam politik ini, undang-undang apa yang sudah berlaku dan sedang dibahas akan mempengaruhi dalam kinerja perusahaan ini. Dan yang terakhir ada budaya. Dalam budaya ini, para audit memeriksa bagaimana
sikap publik atau masyarakat banyak terhadap bisnis dari suatu perusahaan ini, dan perubahan apa aja dalam gaya hidup konsumen yang mungkin mempunyai dampak dalam perusahaan ini. Pada audit lingkungan pemasaran terdapat lingkungan mikro. Di dalam lingkungan mikro ini terdapat pasar. Nah, di dalam pasar ini kita perlu mengetahui apa yang sedang terjadi pada ukuran pasar, pertumbuhan, distribusi, geografi, dan laba. Selanjutnya ada pelanggan. Di sini kita perlu mengetahui bagaimana pandangan pelanggan mengenai mutu produk, jasa, dan harga. Lalu ada pesaing. Di dalam pesaing ini kita perlu mengetahui siapa pesaing utama dan apa strategi yang dipakainya dan berapa pangsa pasarnya dan apa kekuatan dan kelemahannya. Lalu ada saluran distribusi. Di dalam saluran distribusi ini kita perlu mengetahui saluran utama apa yang dipakai perusahaan untuk mendistribusikan produk kepada pelanggan dan bagaimana presentasi kerjanya. Lalu ada pemasok. Nah, di dalam pemasok ini kita perlu mengetahui kecenderungan apa yang mempengaruhi pemasok dan bagaimana perkiraan ketersediaan sumber daya kunci untuk produksi. Dan yang terakhir ini ada publik. Nah, di dalam publik ini kita perlu mengetahui publik kunci mana yang membawa masalah atau peluang dan bagaimana perusahaan menghadapi publik ini. Selanjutnya ada audit pemasaran. Di dalam audit pemasaran ini terdapat misi bisnis. Di sini kita perlu mengetahui apakah misi dapat diuraikan dengan jelas dan berorientasi pada pasar. Lalu ada objektif pemasaran. Nah, di sini kita perlu mengetahui apakah perusahaan sudah menerapkan objektif yang jelas sebagai pedoman perencanaan, pemasaran, dan mengukur presentasi. Dan apakah objektif ini cocok dengan peluang perusahaan dan sumber dayanya. Lalu ada strategi pemasaran. Di sini kita perlu mengetahui apakah perusahaan mempunyai strategi pemasaran yang mantap untuk mencapai objektifnya. Dan ada anggaran. Di sini kita perlu mengetahui apakah perusahaan menganggarkan sumber daya yang cukup untuk segmen produk, wilayah, dan unsur-unsur relevan bauran pemasaran. Selanjutnya ada audit organisasi pemasaran. Di dalamnya terdapat struktur formal. Di sini kita dapat mengetahui apakah kepala bagian pemasaran mempunyai wewenang yang memadai atas aktivitas yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dan apakah kegiatan pemasaran secara optimal disusun sesuai dengan lini fungsi produk, pasar, dan teritori. Lalu ada efisiensi fungsi. Di sini kita dapat mengetahui apakah pemasaran dan penjualan berkomunikasi secara efektif. Dan apakah staf pemasaran dilatih, disupervisi, dimotivasi, dan dievaluasi dengan baik. Dan efisiensi antar bagian. Di sini kita dapat mengetahui apakah staf pemasaran bekerja sama dengan baik dengan bagian manufaktur, litbang, pembelian, sumber daya manusia, dan bidang-bidang non-pemasaran yang lain. Selanjutnya ada audit sistem pemasaran. Di dalamnya itu terdapat sistem informasi pemasaran. Di sini kita dapat mengetahui apakah sistem intelijen pemasaran menyediakan informasi akurat dan tepat waktu mengenai perkembangan pasar. Dan apakah pembuat keputusan perusahaan menggunakan riset pemasaran dengan efektif. Lalu ada sistem perencanaan pemasaran. Di sini kita dapat mengetahui apakah perusahaan menyiapkan rencana tahunan, jangka panjang, dan strategi, dan apakah rencana tersebut dapat digunakan. Lalu ada sistem pengendalian pemasaran. Di sini kita dapat mengetahui apakah objektif tahunan pemasaran tercapai dan apakah manajemen secara periodik menganalisis penjualan dan laba yang dihasilkan oleh produk, pasar, teritori, dan saluran distribusi. Kemudian ada pengembangan produk baru.
Di sini kita dapat mengetahui apakah perusahaan terorganisasi dengan baik untuk mengumpulkan, menghasilkan, dan menyaring ide produk baru. Dan apakah perusahaan melaksanakan pengujian yang memadai menyangkut produk baru. Serta apakah perusahaan melaksanakan pengujian terhadap produk dan pasar. Dan apakah perusahaan berhasil dengan produk baru. Audit produktivitas pemasaran. Pertama, analisis kemampuan menghasilkan laba. Seberapa besar laba yang mampu dihasilkan dari produk, pasar, teritori, dan saluran distribusi yang berbeda. Dan selanjutnya, analisis efektif biaya. Apakah ada aktivitas pemasaran yang menyerap biaya berlebihan? Bagaimana mengurangi biaya tadi? Terus audit fungsi pemasaran. Yang pertama, produk. Apakah perusahaan mengembangkan objektif ini produk yang mantap? Apakah beberapa produk sebaiknya ditarik? Apakah ada produk baru yang perlu ditambahkan? Apakah ada produk yang akan memperoleh manfaat dan perusahaan mutu, gaya atau sifat? Yang kedua, harga. Apa yang menjadi objektif, strategi, kebijakan, dan prosedur penetapan harga yang dianut perusahaan? Apakah promosi harga dipergunakan dengan tepat? Yang ketiga, distribusi. Apa yang menjadi objektif dan strategi distribusi? Apakah lipatan dan pelayanan pasar memadai? Apakah saluran distribusi yang sudah ada sekarang sebaiknya diubah atau ditambah yang baru? Yang keempat, iklan, promosi, penjualan, dan publisitas. Apa yang menjadi objektif promosi perusahaan? Bagaimana anggaran ditetapkan? Apakah anggaran mencukupi? Apakah pesan iklan dan media dikembangkan dan diterima dengan baik? Apakah perusahaan mempunyai program promosi penjualan dan hubungan masyarakat yang dikembangkan dengan baik? Yang kelima, tenaga penjualan. Apa yang menjadi objektif? Armada tenaga penjualan perusahaan. Apakah jumlah tenaga penjualan cukup besar? Apakah pengorganisasiannya sudah tepat? Apakah mereka dilatih, disupervisi, dan dimotivasi dengan baik? Bagaimana tenaga penjualan ini kalau dibandingkan dengan armada milik pesaing? Baiklah, itu tadi materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.